Halo, sahabat Praja, apa kabar? Selamat datang dalam kelas online Praja Edukasi bersama saya Rifka Yudi, Tentor Tes Wawasan Kebangsaan dan Pengetahuan Umum Praja Edukasi. Dalam segmen pertama ini kita akan membahas mengenai materi Pancasila. Seperti apa materinya? Baiklah, kita akan mulai materinya sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila. Nah, sejarah Pancasila ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, dimulai dari tanggal 7 September 1944 ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokuritsu Zunbi Chosakai atau yang kelak dinamai sebagai BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 29 April 1945, karena terus-menerus terdesak bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, kemudian Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan, pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1945, pelantikan oleh Legend Harada Kumakichi dengan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dan 60 orang anggota. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni merupakan sidang pertama BPUPKI yang dilanjutkan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 sebagai sidang yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Di sini terdapat 3 gagasan pokok tentang dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei, Supomo tanggal 31 Mei dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yamin mengemukakan gagasan dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini gagasan lisan Muhammad Yamin. Yang kedua adalah persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat yang dikemukakan oleh Supomo. Dan yang ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gagasan tertulis Muhammad Yamin. Dan yang terakhir adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, nasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, Soekarno mengusulkan pembentukan Panitia 8 yang kemudian dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI untuk mematangkan konsep tentang dasar negara yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama adalah Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta, Sutarjo Kartodikusumo, dan Mr. A. Maramis. Selanjutnya, formulasi hasil rumusan Panitia 8 dibawa pada sidang tanggal 22 Juni 1945 yang mana di dalamnya berkumpul 9 orang tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, jadi perbedaan antara Panitia 8 dan Panitia 9 terletak dari jumlah anggotanya. Nah, Panitia 9 ini beranggotakan yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini menyusun sebuah piagam yang dikenal
kemudian dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini diajukan dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan keputusan yaitu rumusan naskah rancangan Muqaddimah Hukum Dasar. Sahabat Praja, baru saja tadi kita ulas materi tentang Pancasila yang dimulai dari pembahasan mengenai latar belakang munculnya BPUPKI dan kemudian sidang pertama dan kedua BPUPKI berikut hasil yang dihasilkan dalam kedua sidang tersebut. Agar sahabat Praja semakin mengerti dalam bentuk soal, maka kita akan coba pengaplikasian dalam bentuk soal sebagai berikut. Sahabat Praja, kita akan mulai dalam bentuk pengaplikasian soal. Nah, kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1, perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh A. Profesor Dr. Mr. Supomo, B. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Mr. Ahmad Subarjo, dan E. Insinyur Soekarno. Tadi kita coba ulas bahwa ketua dari BPUPKI merupakan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 3 gagasan pokok tentang dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Di bawah ini, gagasan Soekarno tentang dasar negara adalah A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. B. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Yang C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D. Internasionalisme, kebudayaan, sosialisme religius, persatuan bangsa, keadilan sosial. Yang F. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian nasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, soal ini menanyakan tentang gagasan Soekarno. Nah, Soekarno biasanya bicara tentang nasionalisme atau kebangsaan, bicara tentang internasionalisme dan peri kemanusiaan, maka tidak salah lagi jawabannya adalah yang E. Ya. Selain itu, yang A merupakan gagasan lisan Muhammad Yamin, yang B merupakan gagasan Supomo, yang C merupakan gagasan tertulis Muhammad Yamin, sedangkan yang D tidak terkait dengan jawaban karena hanya mengecoh. Oke, soal nomor 3. Manakah dari fakta berikut yang tidak termasuk kronologis lahirnya BPUPKI? A. 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari untuk menarik simpati bangsa Indonesia. B. 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokuritsu Zunbi Chosakai atau BPUPKI. Yang C, karena terus-menerus terdesak pada 29 Mei 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan, yaitu pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Yang D, 28 Mei 1945 merupakan pelantikan oleh Legend Harada Kumachi dengan KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dan 60 orang anggota. Yang E, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945 merupakan sidang pertama dan kedua BPUPKI. Nah, sahabat Praja, dalam soal ini kita harus menemukan kata kunci. Kata kunci ini yang akan menuntun sahabat Praja untuk menjawab dengan jawaban yang paling tepat. Nah, di situ ada kata kronologis. Kronologis artinya adalah urutan atau tahapan. Nah, sedangkan soal ini menanyakan tentang fakta yang tidak termasuk kronologis.
Itu artinya mana yang tidak termasuk urutan lahirnya BPUPKI. Nah, tentu saja jawabannya adalah E ya, karena 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945 merupakan sidang pertama dan kedua BPUPKI, di mana saat itu BPUPKI sudah lahir. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Soekarno mengusulkan pembentukan panitia 8 yang kemudian dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI untuk mematangkan konsep tentang dasar negara. Berikut yang tidak termasuk panitia 8 adalah A. Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo, B. Kiai Haji Wahid Hasyim dan Mr. Muhammad Yamin, C. Sutarjo Karto Hadikusumo dan Mr. A.A. Maramis. Yang D. Supomo dan Tan Malaka. Dan yang E. Otto Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta. Sahabat Praja pasti bisa menemukan jawabannya. Jawabannya tentu saja yang D. Kenapa demikian? Karena Tan Malaka dan Supomo tidak pernah masuk di panitia 8 maupun panitia 9. Soal nomor 5. Formulasi hasil rumusan panitia 8 dibawa pada sidang tanggal 22 Juni 1945, yang mana di dalamnya berkumpul 9 orang tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI atau disebut sebagai panitia 9, yang beranggotakan nama-nama sebagai berikut kecuali A. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Mr. A.A. Maramis dan Abi Kusno Cokro Suyoso, C. Abdul Kahar Muzakir dan Supomo, D. Mr. Ahmad Subarjo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan yang E. Mr. Muhammad Yamin dan Haji Agus Salim. Jawabannya tentu saja adalah C. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya jelaskan di soal nomor 4 sebelumnya, Supomo tidak pernah ikut atau masuk dalam panitia 8 maupun panitia 9. Sehingga dari 10 orang yang terdapat dalam multiple choice A, B, C, D, E ini, satu-satunya yang tidak pernah menjadi panitia 9 adalah yang Supomo, yaitu yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta dan menghasilkan 4 keputusan kecuali A. Selekas-lekasnya Indonesia merdeka. B. Hukum dasar yang akan dirancang diberi preambul. C. BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. Yang D. Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau muqaddimah hukum dasar. Yang E. Memberi mandat kepada Soekarno sebagai ketua PPKI. Jawabannya adalah E. Mengapa demikian? Karena pertama, BPUPKI dan PPKI merupakan badan atau panitia yang dibentuk oleh Jepang. Sehingga dalam rapat BPUPKI, para anggota tersebut tidak mengetahui di kemudian hari akan diadakan atau akan dibentuk lembaga atau panitia bernama PPKI. Itu satu. Alasan yang kedua adalah karena Soekarno terpilih secara aklamasi, tidak diberikan mandat sama sekali. Jadi demikian, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang diajukan dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, yang menghasilkan keputusan yaitu A. Rumusan UUD 1945, B. Rumusan Pancasila, C. Rumusan GBHN, D. Rumusan tentang Komite Nasional Indonesia Pusat, yang E. Rumusan Naskah Rancangan Muqaddimah Hukum Dasar. Jawabannya adalah yang E. Ya, jadi dalam tahap sidang kedua dan tentu saja sidang yang pertama, ini masih dalam tahap rancangan atau konsep. Sehingga jawaban A tentu kurang tepat
karena rumusan naskah rancangan Muqaddimah Hukum Dasar itu yang lebih tepat. Sementara rumusan Pancasila juga kurang tepat karena dalam sidang pertama sekalipun BPUPKI hanya membahas tentang rancangan naskah hukum dasar. Jadi konsep gagasan hukum dasar, bukan rumusan Pancasila. Jadi belum jadi Pancasila. Rumusan GBHN tentu saja bukan, karena GBHN baru ada di kemudian hari setelah berdirinya negara Indonesia. Kemudian rumusan tentang KNIP itu juga tidak tepat karena KNIP merupakan hasil sidang PPKI, yaitu pada bulan Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah yang E. Sahabat Praja, tadi sudah kita bahas baik itu mengenai materi maupun pengaplikasian materi ini dalam bentuk soal. Agar sahabat Praja semakin lebih memahami dan mengerti secara mendalam, maka jangan lupa untuk menyaksikan video tutorial kelas online Praja Edukasi pada pertemuan kedua dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa.